menjelaskan materi tentang ekuitas. Sebelum masuk materi, yang lainnya kita memperkenalkan anggota terlebih dulu. Nama saya sendiri Nabila Karmati dengan NPM 02123033 dan teman saya Alfira Renata dengan NPM 0221231112. Saya Nurzolia Zahra dengan NPM 0221231138. Saya Muhammad Almas Ayara dengan NPM 02233089. Oke, langsung saja kita masuki materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Apa itu ekuitas? Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban di dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis yang dihitung dengan jumlah aset dan dikurangi dengan liabilitas. Selanjutnya ada modal saham. Modal perseroan disebut juga modal saham atau modal saham. Dalam akuntansi sering disebut modal dasar. Modal perseroan ialah jumlah modal yang disebut dalam akte pendirian dan merupakan jumlah maksimum sampai mana dapat dikeluarkan surat-surat saham. Modal saham perseroan merupakan jumlah tetap. Penambahan atau pengurangan dilakukan dengan modal besar atau mengganti modal melalui berbagai akte pendirian. Lalu di sini ada 5 karakteristik modal saham. Yang pertama ada hak asal pemilikan, yang kedua ada ketidaktepatan pengambilan modal, yang ketiga ada kebebasan berpindah tangan, yang keempat ada ketidakpastian keuntungan, dan yang terakhir ada keterbatasan tanggung jawab. Lalu di sini kita mengambil 2 jenis modal saham. Yang pertama ada saham biasa atau common stock, yang kedua ada saham preferred atau preferred stock. Lalu di sini kita ada contoh sahamnya. Contoh saham biasa atau common stock. Saham biasa ialah saham yang tidak mempunyai hak lebih atas saham-saham yang lain. Dan contoh saham ini ada pada tanggal 4 Februari PT Kita Bersama menerbitkan saham sebanyak 5.000 lembar dengan nilai nominal 4.000 per lembar. Dan harga penerbitan saham tersebut adalah 6.000 per lembar. Lalu di sini buatlah jurnalnya. Oke teman-teman. Jadi di sini ada jurnal pada tanggal 4 Februari. Kasnya di debit itu ada kas dengan harga 30 juta. Nah, harga 30 juta ini dari mana? Yaitu dari perhitungan 5.000 dikali 6.000. Lalu di sini ada kredit, ada kreditnya yaitu ada saham biasa RP 10 juta. Lalu modal saham biasa RP 20 juta. Nah, 20 juta ini dari mana? Dari 5.000 lembar kali 4.000. Dan kalau teman-teman bingung 10 juta ini dari mana? Jadi 10 juta ini dari perhitungan 30 dikurang 20, jadi hasilnya 10 juta. Lalu tetapi jika saham tersebut diterbitkan dengan harga 3.000, maka jurnal yang berdiri dibuat adalah di sini ada juga tanggal 4 Februari, yaitu di debitnya ada kas RP 15 juta. Perhitungannya dari 5.000 kali 3.000, hasilnya 15 juta. Lalu ada juga di debit bisa saham biasa RP 5 juta. Lalu di kreditnya ada modal saham biasa RP 20 juta. 20 juta ini dari mana? Dari 5.000 lembar kali 4.000. Nah, di saham biasa kenapa 5 juta? Seperti yang contoh di atas, 5 juta itu dari 15 dikurangi 20, jadi hasilnya 5 juta. Selanjutnya ada saham preferred. Saham preferred adalah saham yang diberi hak sama atau Inggrisnya dibaca dong, kan ada Inggrisnya. Oh, yang kedua ada saham preferred atau preferred stock, yaitu saham preferred adalah saham yang diberi hak utama atau prioritas tentang bagian keuntungan atau hak lain dibanding pemilik saham biasa. Contoh transaksinya, pada tanggal 1 Maret PT ABC menerbitkan saham preferred sebesar 6.000 lembar dengan nominal sebesar 10.000 rupiah per lembar. Harga penerbitan saham tersebut 12.000 rupiah per lembar. Buatlah jurnalnya. Pada tanggal 1 Maret, pas nilai dari debit sebesar 22 juta, itu dari 6.000 lembar kali 12.000 rupiah. Modal saham preferennya ada 6 juta di kredit dari 6.000 dikali 10.000 rupiah. Harga sahamnya ada di kredit sebesar 12 juta, itu dari 72 juta dikurangi 60 juta rupiah. Tetapi jika saham tersebut diterbitkan dengan harga 7.000, maka jurnalnya pada tanggal 1 Maret kan ada di debit sebesar 42 juta, jadi 6.000 lembar kali 7.000 rupiah.
model saham preference sebesar 60 juta dari 6.000 lembar dikali 10.000 rupiah. Bisa diusaha pada debit sebesar 18 juta rupiah dari 60 juta dikurangi 42 juta. Selanjutnya laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Laba ini digunakan sebagai dana darurat, tambahan cadangan modal, atau kebutuhan investasi perusahaan. Berikut karakteristik laba ditahan. Adanya kesalahan laporan keuangan pada periode sebelumnya. Yang kedua itu ada perubahan metode perhitungan. Yang ketiga ada perubahan prinsip akuntansi dari periode sebelumnya. Yang keempat itu adanya perubahan pemegang dari manajemen perusahaan. Yang kelima adanya penyesuaian nilai rupiah dari periode sebelumnya. Saya sambil baca juga. Yang berhasil dibukukan selama tahun 2020 oleh PT Nukar Abadi adalah 58 juta rupiah pada tanggal 18 Desember. Perusahaan ini akan membagikan dividen tunai yakni senilai 50 juta rupiah pada pemegang saham. Nah, di sini kita perhitungannya adalah 58 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah, hasilnya adalah 8 juta rupiah. Terus kita membuat jurnal pada saat pembagian dividen, di mana dividen di debit senilai 50 juta rupiah dan kas di kredit senilai 50 juta rupiah. Selanjutnya jurnal pada saat penutupan akun laba bersih ke laba ditahan. Laba bersih di debit senilai 8 juta rupiah dan laba ditahan di kredit senilai 8 juta rupiah. Dividen. Menurut kesimpulan kelompok kami, dividen adalah pembagian laba kepada para pemegang saham. Dividen ini biasanya menjadi tujuan utama para investor. Selanjutnya, karakteristik dividen ini biasanya berupa kas, tapi ada beberapa perusahaan yang membagikan dividennya itu berupa saham, tanah, atau peralatan beserta aset lain yang setara dengan dividen yang dibagikan. Selanjutnya, dividen yang seperti tadi saya jelaskan yaitu adalah dividen kas, dividen saham, dividen tanah, dan dividen peralatan. Selanjutnya, pembagian laba secara tunai oleh perusahaan kepada para pemegang saham disebut dividen tunai atau dividen cash. Berbentuk cash dividen. Meskipun dividen dapat diberikan dalam bentuk aset lainnya, dividen tunai merupakan bentuk yang paling umum yang digunakan. Contoh di sini, PT Almet memiliki 1 juta lembar saham beredar. Pada tahun 2020, PT Almet mencatat laba bersih sebesar 100 juta. Laba bersih tersebut akan diberikan sebesar 70% sebagai dividen, sedangkan sisanya yaitu 25% akan dimasukkan ke dalam saldo laba. Maka di sini perhitungannya adalah cara kita di sini akan memberikan 25%, maka dikali 100 juta dikali dengan laba bersih yaitu sebesar 5 juta. Lalu 75 juta tersebut ini dibagikan ke 1 juta lembar. Jadi artinya di sini kita bagi menjadi 75 per lembar. Maka jurnalnya pada saat pengumuman tanggal 31 Desember 2020 laba ditahan yaitu modal 70 juta, utang dividen 70 juta. Pada saat pencatatan tidak ada jurnal. Lalu saat pembayaran pada tanggal 31 Desember 2020 utang dividennya 75 juta, dikasnya di kredit 75 juta. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Kelompok 4 SPM 0221 kita mau ngapain atas apa? Ulang lagi aja udah. Saya Nirma Masari dari kelompok 4 mau bertanya. Di situ kan yang perhitungannya itu 75%. Terus kan sisanya 25%. 25% itu kenapa nggak ada perhitungannya? Karena 25% itu dimasukkan perhitungannya 25%. Terus kan sisanya 25%. 25% itu masuk dari perhitungan. Terus di jurnalnya
perhitungannya 75%, sisanya masih ada 25%. 25%. Gampang. Perhitungannya. Enggak dipercaya. Dalam bentuk iya ada sampahnya dikeluarin, bawa pulang bentuknya dibuang. Ya boleh langsung jawab. Kenapa hidup penyelesaian nggak ada perhitungan? Karena di sini kan kita mencatat pada bersih 100 juta, kita akan membagikan 75% dari keuntungan tersebut. Berarti kan sisanya 25%. Jadi 25%-nya dimasukin ke saldo laba. Kenapa di langsung ada perhitungannya? Kenapa perhitungan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa 25% sisa tidak dimasukkan ke dalam perhitungan? Karena perhitungan kami tercatat sebesar 100 juta, nah akan dibagikan 75%. Berarti kan ada sisanya tuh 5%. Nah, 25% itu dimasukkan ke dalam saldo laba, sisanya 15% itu akan dibagikan kepada para pemegang saham. Dan pertanyaannya juga, hitunglah berapa dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham beserta jumlahnya. Jadi dari 100% keuntungan kita akan membagikan 75% doang, nggak semuanya. Misalnya kan ada sisa 20% tuh. Nah, Iya, kita dimasukin ke iya, kalau kita ke saldo laba, udah ini kan jelas sisanya. Menjelaskannya dari awalnya gitu. Jadi ya udah intinya gitu. Karena